Oke cuy, balik lagi sama gue Randy Nurjain di channel Zen Randy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pasti dari kalian pada bingung kan? Di tahun 2020 ini iPhone meluncurkan iPhone baru, yaitu adalah iPhone SE 2020. Dan sedangkan iPhone XR harganya bisa jadi bakalan turun cuy. Dari kalian juga bingung, kalian bakal memilih iPhone yang chipsetnya lebih besar tapi tampilannya standar kayak gini dibanding dengan iPhone generasi sebelumnya yang chipsetnya di bawah satu generasi dari iPhone ini, tapi desainnya tuh udah kekinian banget. Nah, jadi pada video kali ini gue bakal bantu kalian buat ngatasin kegalauan kalian dalam memilih iPhone yang akan kalian beli di tahun 2020 ini cuy. Oke, di bagian kiri gue ini adalah iPhone 8 dan di kanan gue adalah iPhone XR. Anggaplah di bagian kiri gue ini adalah iPhone SE 2020. Jadi pada video ini gue bakal bikin skenario gimana caranya kalian memilih dan ngatasin bingung kalian tuh bakal milih lebih worth it iPhone SE 2020 atau iPhone XR. Let's go, kita mulai bahas. Yang pertama kita bahas dari kedua handphone ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing cuy. Yang udah kita tahu, iPhone SE 2020 ini dia tuh punya kelebihan dan keunggulan yang banyak. Yang pertama itu dia tuh menggunakan casing iPhone 8, yang berarti casing ini tuh kecil banget di tangan dan enak banget buat dibawa kemana-mana kalau kalian mau pergi cuy. Yang kedua, iPhone SE 2020 ini udah dilengkapi dengan chipset A13 Bionic, yang berarti itu adalah chipset dari iPhone 11 cuy. Dan yang ketiga itu iPhone SE 2020 ini menggunakan kamera mirip dengan iPhone XR cuy, yang ada di sebelah ini. Sedangkan kalau kita lihat dari kelemahannya, dengan ukuran segini dan desain yang biasa aja, harganya tuh menurut gue nggak cocok banget di kantong, karena iPhone SE 2020 ini kemungkinan masuk ke Indonesia dibanderol dengan harga mulai dari 11 jutaan cuy. Udah termasuk pajak dan biaya lain-lain ya. Nah, terus kita bahas yang sebelah kanan kita. Sebelah kanan kita ini adalah iPhone XR cuy. Kalian bisa lihat dari bentuknya dan casingnya, ini emang bener kelihatan lebih mewah dan kelihatan lebih mahal dari iPhone sebelah kiri kalian. Kalian bisa lihat aja, dan kalian bisa bakal bedain ya. Apalagi buat orang yang nggak tahu kalau sebelah kiri kita iPhone SE dan sebelah kiri kanan kita adalah iPhone XR, pasti mereka bakal nyangka iPhone ini lebih mahal gitu ya, padahal harganya ini lebih murah dibandingkan dengan harga ini kalau misalkan kita lihat dari harga secondnya. Keunggulan yang pertama yang dimiliki dari iPhone XR ini yang sebelah kanan, dia tuh masih menggunakan chipset A12 Bionic. Kenapa gue bilang masih menggunakan? Karena di sebelah kiri ini dia udah menggunakan A13. Tapi iPhone XR ini nggak ketinggalan jauh-jauh banget ya, cuman satu generasi doang. Is okay menurut gue untuk dipakai jangka waktu sampai 3 atau 4 tahun ke depan cuy. Dan dilihat dari desainnya juga, dia tuh memiliki bezel yang menurut gue nggak terlalu lebar, karena dia tuh nggak memiliki jidat dan dagu, serta nggak memiliki Touch ID yang memungkinkan iPhone ini lebih elegan dilihat dan terlihat lebih mahal. Sehingga untuk desainnya juga gue juga bisa bilang bakal bertahan sampai 4 tahun ke depan untuk desain seperti iPhone XR ini cuy. Untuk dari ukurannya, gue bilang ini ukuran enak banget kalau misalkan kita yang hobi nonton film, main game, dan lain-lain cuy. Gue sih bakal merekomendasikan pasti kalian beli iPhone XR cuy, karena iPhone XR ini memiliki kamera yang bagus juga, serta ketahanan baterai yang gue bilang sangat awet dibanding iPhone generasi sebelumnya yang pernah gue review. Oh iya, by the way, gue tadi nggak ngomongin masalah iPhone SE 2020 tentang ketahanan baterainya. iPhone SE 2020 ini kira-kira memiliki baterai sebesar 1800 mAh, which is itu adalah mAh yang kecil. Sedangkan kalau iPhone XR ini dia tuh punya 2800 mAh cuy. Dan dia tuh bisa lebih bertahan awet dibanding dengan iPhone SE 2020 ini. Terusnya lagi untuk apa ya, kalau gue bilang di iPhone XR ini kelebihannya juga selain itu dia tuh punya
yang namanya tuh Face ID cuy. Dimana-mana sekarang tuh udah modern ya, kayaknya nggak perlu kita pakai fingerprint lagi. Tapi berhubung ini lagi pandemik, kayaknya kalau Face ID nggak perlu lagi deh. Soalnya kita kan kemana-mana pakai masker, susah juga kalau buka unlock iPhone tuh pakai Face ID gitu kan. Lebih gampang ya kita pakai Touch ID aja, tinggal fingerprint doang gitu cuy. Tapi kan itu karena situasi seperti ini, kalau misalkan udah selesai ya beda lagi. Dan menurut gua kalau kelemahan dari iPhone XR ini adalah desain yang gede itu kurang enak dibawa kemana-mana cuy. Meskipun enak dipakai untuk nonton film dan main game, bukan berarti dia nggak punya kelemahan. Kalau XR ini kita sakuin tuh rasanya di saku kita tuh penuh banget dan kayak susah banget untuk duduk juga cuy. Apalagi buat cowok-cowok yang suka naruh di saku depannya nih cuy ya. Kalau iPhone SE ini dia tuh enak banget dibawa cuy kemana-mana karena desainnya yang kecil seperti iPhone 6. Terusnya kita ngomongin apa lagi ya? Kalau misalkan kita bahas dari desain sampingnya nih, gue bilang sama aja, nggak ada perbedaan. Karena iPhone XR pun dia tuh mengambil desain dari iPhone 8 cuy. Kalian bisa lihat aja. Ya intinya sesuaikanlah keinginan kalian dengan budget kalian. Jadi gimana kesimpulannya ya? Menurut gua iPhone SE ini adalah dia tuh iPhone yang di-recycle ulang menggunakan casing iPhone 8, chipsetnya menggunakan iPhone 11, dan kameranya tuh menggunakan iPhone XR. Gue sih sangat setuju banget kalau misalkan ada orang yang bilang kayak gitu cuy. Dan kalau kita bandingin dari harga, keduanya lebih worth it mana bang? Gue sih lebih pilih iPhone XR karena harga secondnya tuh sekarang udah di 7 jutaan. Sedangkan harga ini ketika masuk ke Indonesia, iPhone SE 2020 itu harganya tuh kira-kira bisa 10 jutaan cuy. Ya gue juga nggak tahu juga sih, kecuali kalau kalian ngikutin PO ditambah lagi dengan adanya peraturan regulasi dari Kemenperin ini yang bilang kalau IMEI itu bakal diblok ya kan. Kita nggak tahu juga nih apakah iPhone SE ini ketika masuk ke Indonesia bakalan diblok atau enggak, karena kita kan nggak tahu nih. Soalnya ada yang bilang resmi di Indonesianya akhir bulan ini atau bulan depan cuy. Itu sih sesuai masing-masing dari kalian ya. Oke, jadi gue rasa video gue sampai sini dulu aja, dan semoga video gue ini bisa membuat kalian jadi tahu ke arah mana kalian harus memilih iPhone yang SE2 atau kalian iPhone XR cuy. Sampai segini aja video gue hari ini. Jangan lupa untuk subscribe buat yang baru datang, di like dan di komen. Sampai ketemu di video berikutnya. Goodbye, thank you cuy, dah. I got broads in Atlanta, she's at the lean, the family.